Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bika min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadh-dhakirina Allaha wadh-dhakirat a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Wa qala aidan alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu dhkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Tadi di awal sudah disampaikan oleh pembawa acara, judulnya penyesalan penghuni surga. Gak salah nih judulnya, Bu. Ada yang nanya, kok gak salah nih judulnya penyesalan penghuni surga. Sudah masuk surga menyesal, emang bisa gitu? Ternyata bisa, Bu, gitu. Ada satu hadis yang akan saya bacakan, bagaimana Allah memberitahukan kepada kita melalui nabinya Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Hadis kan berarti Nabi memberitahukan hadisnya kepada sahabat-sahabat dan kepada kita ya beritanya. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani dari Mu'az yang berbunyi, laisa yatahassaru ahlul jannah ala syai'in illa ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurullaha azza wa jalla fiha. Artinya, tidak ada sesuatu yang disayangkan oleh ahli surga. Bahasa Kenanya apa, Bu? Elom. Ahli surga itu merasa sayang, merasa menyesal, merasa gelo gitu ya. Elom bahasa Tegalnya gitu. Kecuali dia merasa sayang karena merasa menyesal karena waktu yang mereka lewati waktu di dunia ya, Bu, tanpa menggunakannya untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini hadis yang akan kita bahas pada sore hari ini. Mudah-mudahan hadis ini satu hadis yang bisa memotivasi kita ya, Bu, memotivasi kita untuk banyak berzikir kepada Allah. Tadi penghuni surga saja merasa menyesal kenapa melewatkan beberapa waktu hidupnya di dunia tidak untuk berzikir kepada Allah. Apalagi kalau kita berbicara penghuni neraka, pasti sangat menyesal lagi. Dan kalau kita melihat hadis ini, kita akan mengetahui bahwa dunia itu adalah kesempatan kita untuk beramal ya, Bu. Kesempatan untuk kita beramal. Tetapi tidak bisa melihat pahala yang akan kita dapatkan. Ibu-ibu beramal, membaca Al-Quran tadi ya, siapa namanya tadi? Mbak Humairah, surat Al-Kahfi pada hari Jumat, luar biasa, Masya Allah, adalah surat yang dianjurkan untuk dibaca di hari Jumat. Beramal seperti itu, apakah tahu pahalanya seperti apa? Dunia itu tempat beramal, tetapi tidak mengetahui bagaimana pahalanya. Ternyata satu huruf kita membaca Al-Quran 10 kebaikan, bahkan dilipat gandakan lebih banyak lagi. Tentunya kalau sudah langsung dihitung Al-Kahfi 1-10 ada berapa huruf? Satu huruf dikalikan 10, satu kebaikan sama dengan 1 gram emas. Mau gak, Bu, ngaji? Mau gitu. Nah, itu kalau kita di dunia tahu bahwa kesempatan kita di dunia adalah untuk beramal, dan kita tidak tahu pahalanya, tidak melihat langsung pahalanya. Tetapi kebalikannya ya, Bu, akhirat adalah tempat kita melihat, mendapatkan balasan amal kita. Akhirat tempat mendapatkan balasan amal kita. Tetapi kita tidak punya kesempatan lagi untuk beramal. Makanya disebutkan tadi di
hadis tadi bahwa penghuni surga kan sudah di surga ya Bu, sudah menetap di surga, sudah berada di surga, itu adalah luar biasa. Tetapi yang di surga pun menyesal karena kok saya waktu di dunia nggak memanfaatkan lebih banyak lagi untuk berzikir kepada Allah. Bayangannya gini Bu, kalau ibu-ibu ada lomba nih, siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat akan dikasih sepeda gunung yang lagi ngetren ya Bu, sepeda. Mungkin ibu-ibu langsung membaca surat Al-Kahfi satu hari di hari Jumat. Tetapi ternyata setelah mendapatkan sepeda, ada lagi yang lebih hebat lagi. Kalau membaca surat Al-Kahfi dan Al-Waqiah itu mendapatkan motor. Yang mendapatkan sepeda misal nggak Bu? Kenapa saya nggak tambah lagi ya Al-Waqiah? Kalau tambah Al-Waqiah mungkin saya bisa mendapatkan motor. Jadi di surga pun nanti akan menyesal juga. Dan ternyata juga setiap orang yang meninggal dunia pasti akan menyesal. Hadis tadi yang di awal sudah saya bacakan adalah tentang kabar tentang akhirat. Jadi ini adalah wujud kasih sayangnya Allah kepada kita, memberitahukan tentang bagaimana kalau ada kebaikan ingin diberitahukan kepada umatnya. Ini loh kebaikan. Kalau ada hal yang buruk pasti dikasih tahu, jangan laksanakan ini. Jadi ini adalah kabar tentang informasi dari Allah, wujud kasih sayangnya Allah, memberitahukan kepada umat Nabi Muhammad tentang kabar kalau kamu berbuat buruk itu akan seperti ini, kalau kamu sudah baik itu akan dapatnya ini. Jadi kita mudah-mudahan sudah dikasih informasi melalui Nabi Muhammad, kita akan semakin paham ya Bu bahwa ini adalah informasi tentang akhirat. Yang kedua, kita juga diberi informasi tentang untuk memperbaiki diri, meningkatkan kualitas kebaikan kita, meningkatkan kuantitasnya juga. Yang berikutnya, hadis ini juga menerangkan tentang informasi akhirat. Ibu-ibu tahu nggak akhirat itu kayak apa? Nggak tahu ya Bu. Surga seperti apa, neraka seperti apa. Nah ini diinformasikan melalui hadis-hadis, melalui Al-Quran. Pernah dalam Al-Quran dikatakan di surga itu akan ada sungai-sungai yang mengalir. Sungai ini bermacam-macam rasa. Ada yang rasanya madu, ada yang rasanya susu, ada yang rasanya apa lagi gitu. Jadi kita diberi gambarannya adalah di surga seperti apa. Ada ranjang dipan-dipannya, ada emas-emasnya, ada bidadari yang melayani kita. Itu kan biar kita mengetahui gambaran di akhirat. Akhirat adalah alam gaib yang dikasih tahu, diberitahu oleh Allah melalui Al-Quran dan hadis. Dan kita harus percaya kepada akhirat, karena ini juga adalah rukun iman yang keberapa Bu? Yang kelima. Setelah itu qada dan qadar. Jadi rukun iman yang kita harus mengimani rukun-rukun tadi. Dan tadi ya, kenapa orang yang sudah masuk surga tetapi menyesal dan pengen menambah dengan berpikir. Kenapa kok tidak pengen menambah dengan selamanya sedekah? Ada juga sih hadis lain yang mengatakan, diriwayatkan juga ada orang yang meninggal menyesal pengen ke dunia lagi menambah dengan sedekah. Nah ini tentang zikir ya. Dan ternyata zikir itu adalah amalan yang terbesar. Jadi Nabi pernah bersabda, diriwayatkan oleh Hakim, dalam hadis riwayat Hakim dikatakan, maukah kamu aku beritahukan amal yang lebih baik bagimu dan paling suci di sisi Tuhanmu, paling tinggi derajatnya bagimu, lebih baik bagimu dari sedekah emas? Ibu-ibu pernah sedekah emas? Belum ya Bu ya? Sedekah paling 1.000, 2.000, 3.000, 1.000, paling banyak-banyaknya berapa Bu? 1 juta, 2 juta ya Bu. Ini sedekah emas. Mau nggak Nabi Muhammad ngomong kepada sahabat-sahabatnya, saya kasih tahu amalan yang baik, yang terbaik, yang lebih baik daripada sedekah emas, sedekah perak, lebih baik daripada orang yang pergi berperang terus membunuh musuh,
dan dia terbunuh. Ternyata sahabat bertanya, mau apa ya kira-kira amal yang lebih baik dari itu? Ternyata Rasulullah menjawab, zikrullah. Ternyata berzikir kepada Allah amal yang terbaik, lebih baik daripada sedekah, lebih baik daripada berjihad dan meninggal di medan perang. Nah, dan dalam surat Al-Ankabut ayat 45 dikatakan wala dzikrullahi akbar. Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar. Nah, tetap tentunya semua itu harus seimbang ya Bu. Nanti mentang-mentang zikir adalah hal yang paling besar, tidak bekerja, tidak ngapa-ngapain zikir terus, zikir terus modelnya kan paling besar pahalanya. Gitu ya, kita harus seimbang antara dunia dan akhirat. Kenapa hadis ini dikeluarkan oleh Nabi Muhammad? Untuk memotivasi tentang zikir. Yang berikutnya, zikir adalah perkataan yang paling dicintai oleh Allah. Jadi zikir adalah perkara yang paling besar. Yang kedua, zikir adalah perkataan yang paling dicintai oleh Allah. Ada 4 kata ya Bu, yang paling dicintai oleh Allah. Yang pertama, subhanallah. Yang kedua, walhamdulillah. Yang ketiga, wala ilaha illallah. Yang keempat, Allahu akbar. Hafal nggak Bu? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Sambil nyanyi bisa Bu. Ingat lagunya Jeffrey Al-Bukhari, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, ini adalah 4 kata yang dicintai oleh Allah. Kalau sambil nyanyi enak ya Bu ya. Apa maning kemutan dosane akeh nemen, kemutan apa Bu? Anggar karo nangis biasanya kemutan bapaknya orang duit ya Bu. Atau kemutan suaminya sudah meninggal, atau kemutan apalagi lah. Itu dosa-dosa kita ya Allah. Ternyata usia kita sudah segini masih banyak kesalahannya. Dan artinya diresapi Bu. Subhanallah, maha suci Allah. Alhamdulillah apa? Segala puji bagi Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Allahu akbar, Allah maha besar. Nah, ini zikir ya Bu. Mudah-mudahan 4 kata yang paling dicintai Allah ini selalu kita ucapkan, selalu kita zikirkan. Yang berikutnya, zikir adalah ibadah yang paling tinggi derajatnya. Nah, di sini ada Rasulullah juga berkata kepada sahabatnya, ibadah apakah yang paling tinggi derajatnya di hari kiamat? Beliau menjawab, melakukan zikrullah. Jadi zikir itu adalah derajatnya paling tinggi di sisi Allah. Yang berikutnya, zikir termasuk ibadah yang paling besar pahalanya untuk menghapus dosa. Jadi ibu-ibu dosanya kata mboten Bu? Kata. Kira-kira kata pundi dosanya kali amal ibadahnya? Hewe akeh dosane ya. Nah, bagaimana caranya kita menghapusnya? Kita banyak-banyak berzikir kepada Allah. Ada dalam Al-Quran juga dikatakan wadzakirina wadzakirat a'adda lahum maghfiratan wa ajran azima. Orang yang berzikir laki-laki dan perempuan, Allah
menyediakan baginya maghfirah, artinya ampunan, dan ajrun adima, pahala yang sangat besar. Dan mudah-mudahan zikir adalah tadi cara kita untuk dihapus dosanya oleh Allah. Mudah-mudahan ya Bu.